Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur pada saat ini kita masih diberi kesempatan dan masih dilindungi oleh Tuhan. Pasti kita di dalam kondisi yang Bapak Ibu semua tahu bahwa kita semua dalam keadaan yang tidak menentu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan senantiasa ada dan melindungi kehidupan kita hari lepas hari, dan suatu saat nanti pasti kita semua bisa berkumpul bersama-sama kembali di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai doa sepekan yang pertama ini, mari kita bersatu sejenak. Kuasa Tuhan sungguh tidak terbatas. Meski kondisi pandemi COVID-19 saat ini masih berlangsung, itu tidak menghalangi kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Mari kita memuji Tuhan yang sudah mengangkat serta menebus dosa kita. Terpujilah Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri menaikkan pujian pembuka dari NKB 3 ayat 1 sampai 3. Terpujilah Allah. Menjamah setiap kami, dan Engkau memberi setiap kami kemampuan untuk kami melewati hari-hari kami.
Terima kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti atas kami. Engkau senantiasa mendampingi nafas hidup kami, dan Engkau senantiasa memimpin kami. Apapun yang kami hadapi, kami menghadapinya bersama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau malam hari ini Engkau izinkan untuk mengadakan doa sepekan. Kami percaya di hari-hari yang akan datang Engkau juga tetap memberikan kesempatan dan waktu bagi kami semua, untuk kami juga boleh kembali berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara seiman di tempat kami, supaya kami boleh bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami semua. Ibadah ini dari awal hingga akhir, sehingga semuanya boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Meski kami berjarak jauh dengan saudara-saudara kami, namun hati kami tetap dekat. Iman kami tetap dekat kepada Engkau juga, ya Allahku. Marilah Tuhan hadir di antara kami, agar kami senantiasa boleh tetap teguh dan setia kepada Engkau. Ya Bapa, kami juga berdoa kepada penatu Bapak Cipi yang akan membawakan renungan. Mari Tuhan urapi dan Tuhan sertai, sehingga renungan yang disampaikan boleh memberikan kekuatan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan ada, dan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memegang tangan kami, menyelamatkan kami, dan memberi kami kekuatan serta keteguhan iman. Inilah doa syukur kami Tuhan, yang kami naikkan dalam satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman dari Bapak Penatua JP, mari kita naikkan kembali pujian dari NKB 189 ayat 1 sampai 2. Pegang tanganku. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Bapa, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam doa sepekan ini Bapa, kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau boleh berkati kami, pribadi plus pribadi, agar kami boleh dapat mengerti akan apa yang ingin Kau sampaikan pada kami.
Kiranya Engkau boleh memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini Bapa, agar dengan urapan kasih-Mu, dengan penyertaan-Mu, Engkau boleh berfirman melewati hamba-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Tuhan dimanapun berada, bersama-sama dengan keluarga, di rumah masing-masing kita akan membuka firman Tuhan yang diambilkan dari Mazmur 25. Mazmur 25 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-12. Mazmur 25 ayat yang ke-8 sampai dengan 12. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu melewati media yang sudah disediakan oleh rekan-rekan kita. Pada saat ini tentunya kita mulai merindukan akan kita bisa berkumpul kembali, beribadah bersama-sama, bertegur sapa, saling bertatap muka. Namun biarlah ini tidak mengurangi kita untuk kita bisa mengucap syukur, karena Tuhan masih memberikan kesempatan pada kita untuk kita bisa juga saling bertegur sapa melewati media online saat ini. Dan mungkin sangat berbeda sekali doa sepekan pada tahun ini kita lakukan di rumah kita masing-masing. Kita lakukan bersama keluarga kita masing-masing di rumah kita. Dan kita boleh bersyukur, dan biarlah ini tidak mengurangi semangat kita untuk kita memuji dan memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada malam hari ini, tema kita adalah tuntun aku, Tuhan Allah. Tuntun aku, Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan menjadi makhluk yang sangat istimewa dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Kenapa? Karena manusia memiliki akal pikiran, manusia memiliki perasaan, dan juga manusia diberikan kebebasan untuk menentukan apa yang ia pilih dalam kehidupannya, dan tentunya dengan konsekuensi yang didapatnya. Akal dan pikiran yang diberikan Allah ini itu terkadang membuat manusia yang tidak menyadarinya merasa bahwa dirinya mampu berjalan tanpa Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya ulang lagi, akal pikiran yang diberikan oleh Allah terkadang membuat manusia yang tidak menyadarinya bahwa akal pikiran itu dari Allah. Dia merasa bahwa dirinya mampu berjalan sendiri dengan mengandalkan kekuatannya, dengan mengandalkan pikirannya, dengan mengandalkan apa yang menjadi kemampuannya. Sehingga dia sudah merasa tidak perlu orang lain, tidak perlu Tuhan untuk campur tangan dalam kehidupannya. Karena dia tahu, oh, saya jagoan, saya pintar, saya mampu. Itu bagi orang yang tidak menyadari.
inilah yang bisa menjerumuskan manusia jauh daripada Tuhan. Lalu pada zaman-zaman sekarang ini, kalau kita tahu, sangat sekali kita dirasakan, kita bisa merasakan kemudahan-kemudahan di dalam mendapatkan sesuatu. Bapak Ibu tahu mungkin gadget yang ada di tangan kita seolah-olah mampu melakukan apa saja yang kita butuhkan. Misalkan kalau kita ingin menuju ke suatu tempat di mana kita tidak tahu, bahkan kita belum pernah sekalipun ke sana, kita tinggal mengambil gadget kita, ambil HP kita, lalu kita ketikkan nama tempat yang mau kita tuju. Lalu dengan segera kita akan ditunjukkan jalan mana yang harus kita lewati, lalu bahkan ada sampai ke sana nanti sampai jam berapa, jalan mana yang macet, ditunjukkan semuanya dengan hanya kita ketikkan. Sangat mudah sekali. Atau mungkin bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang suka kuliner, mau tahu makanan yang enak, atau mau tahu tempat makanan yang paling enak, katakanlah di Tangerang ini, diketik saja, cukup diketik, lalu akan timbul rekomendasi makanan mana yang paling enak dan tempat mana yang paling enak yang suka dikunjungi oleh orang. Sangat mudah bukan? Kita merasakan sangat mudah sekali. Dan bahkan mungkin ada dari sebagian kita, sebagian orang yang sangat tergantung dari gadgetnya, sangat tergantung dari HP yang dia miliki. Bahkan kehidupan pribadinya pun diatur oleh HP. Ada permasalahan di kantor, ada permasalahan pribadi, dia mencari di HP jawabannya. Dia mencari di gadgetnya, apa yang harus aku lakukan ini? Karena dia mau sesuatu yang instan, sesuatu yang mudah, dan itu dia mengandalkan apa yang ada di dalam pemikirannya. Sangat mudah, tetapi itu belum tentu yang terbaik. Lalu Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Kita sebagai orang beriman, apakah kita mendasarkan kehidupan kita kepada tuntunan Tuhan? Atau kita berjalan menurut akal pikiran sendiri, mengandalkan gadget yang ternyata sangat terbatas? Kalau tidak ada internet, jaringan internet, udah, dia tidak bisa berkata apa-apa. Baterainya habis, kita akan tersesat karena kita mengandalkan gadget kita. Tiba-tiba di tengah jalan baterainya habis, ya udah, atau jaringan internet nggak ada, sudah selesai, dan kita nggak mau bertanya, keluar bertanya, udah, kita akan tersesat. Sangat terbatas sekali ternyata, karena gadget adalah buatan manusia. Nah, kuasa Tuhan tidak dibatasi dengan jaringan internet. Kuasa Tuhan tidak dibatasi dengan baterai yang full atau tidak full, atau baterai yang habis. Kuasa Tuhan sungguh tidak terbatas. Tiada batasnya. 24 jam full kalau kita mau menghadap ke Tuhan, kalau kita meminta pertolongan pada Tuhan. Tuhan jaga kita. Tuhan tahu jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan kita. Karena Tuhan adalah Sang Pencipta kita. Jadi Dia tahu jalan mana yang terbaik. Oleh karena itu Bapak Ibu,
kita sangat perlu tangan Tuhan menuntun langkah hidup kita. Karena terkadang kita tidak menyadari jalan yang kita tempuh itu adalah jalan yang sesat. Kita tidak sadar kalau kita berjalan sendiri. Dan ketika sudah mentok, kita baru tahu, oh, jalan ini sesat. Sikap tinggi hati atau kesombongan manusia itu sendiri yang menghalangi kuasa Tuhan menuntut jalan hidupnya. Dalam bacaan kita hari ini, kalau kita perhatikan, Bapak Ibu, pemazmur menunjukkan kepada kita akan pengakuannya bahwa Tuhan itu baik dan benar. Karena ia menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat, membimbing orang-orang yang rendah hati. Oleh sebab itu, umat Tuhan yang terkasih, agar kita juga dapat merasakan tuntunan Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan lakukan menurut bacaan kita hari ini. Saya menyimpulkan ada empat hal yang harus kita perhatikan untuk kita bisa merasakan tuntunan Tuhan. Yang pertama, baiklah kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu kita harus merendahkan diri? Karena dengan merendahkan diri, Tuhan akan berkenan hadir di dalam kehidupan kita. Dengan rendah hati, berarti kita menyadari bahwa kita tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Jadi kita nggak merasa sok. Jadi kita nggak merasa sok jagoan, sok mampu, atau dengan mengandalkan kepandaian kita. Tapi dengan rendah hati, kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita, akan ikut campur tangan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah setia melakukan perintahnya, setia melakukan ketetapan-ketetapannya. Setelah kita memiliki kerendahan hati, kita juga harus setia melakukan perintahnya. Karena dengan mengikuti ketetapan-ketetapannya, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Kita akan tahu mana jalan yang harus kita lakukan dan jalan yang harus kita lakukan, jalan yang harus kita tempuh dan jalan yang tidak harus kita tempuh atau kita lalui. Mengikuti perintah-perintahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah memohon pengampunan kepada Tuhan. Memohon pengampunan kepada Tuhan. Hal ini berarti kita menyadari akan segala hal yang pernah kita lakukan yang tidak sesuai dengan perintahnya. Mengakui segala kesalahan kita. Kita flashback ke belakang. Apa sih yang pernah kita lakukan yang tidak menyukakan hati Tuhan? Memang simple. Pengakuan ini simple. Mungkin bagi sebagian orang simple. Tetapi bagi orang yang merasa benar dan merasa tidak pernah melakukan sesuatu hal yang salah, maka pengakuan itu akan sangat sulit dilakukan. Pengakuan akan sangat sulit dilakukan bagi orang yang merasa benar. Bagi orang yang merasa dirinya selalu benar, tidak pernah melakukan suatu hal. Ditambah lagi dengan tidak adanya kerendahan hati. Jadi adalah bukti tidak punyanya kerendahan hati ketika kita tidak bisa mengakui akan segala kesalahan kita. Itu yang ketiga, mengakui segala kesalahan kita. Lalu yang keempat, kunci dari semuanya ini adalah takut akan Tuhan. Memiliki sikap hati yang takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan membuat kita akan selalu mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan,
kita akan tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka kita akan bisa memiliki kerendahan hati. Kita akan bisa melakukan perintah-perintahnya. Karena ketika kita tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan, Tuhan mau ngomong apa saja, ya masa bodoh. Karena kita tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Semaunya sendiri. Tidak mau mengikuti perintah Tuhan. 1, 2, 3 tidak akan bisa untuk kita lakukan jika kita tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Teman-teman yang terkasih, keempat hal inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, agar kita bisa merasakan tuntunan Tuhan. Karena kita tidak akan tahu tahun depan kita seperti apa, sebulan ke depan kita seperti apa, bahkan 1 jam ke depan kita tidak tahu seperti apa kehidupan kita. Tapi Tuhan tahu. Tuhan sang pemilik hidup kita tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah kita dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, sehingga kita bisa merasakan dan kita senantiasa memerlukan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat berjalan dalam jalan dan tuntunan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Penatua JP atas firman-Nya. Kita mengaminkan dan percaya bahwa kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak akan tersesat. Karena Tuhan memberikan jalan menuju kebahagiaan, ketenteraman, kedamaian, sukacita. Marilah kita berlomba mencari hadirat Tuhan. Kita berteduh dan bernaung di bawah kaki salib Tuhan. Kita akan senantiasa mendapatkan keselamatan, kedamaian, dan ketenteraman. Tuhan itu baik dan benar. Ia akan menunjukkan jalannya kepada umat-Nya yang takut akan Dia. Kepada umat-Nya yang setia, kepadanya setialah. Apapun yang terjadi, tetap setialah. Mari Bapak Ibu, kita mengaminkan renungan, kita menaikkan kembali pujian dari NKB nomor 154, bait 1 sampai 3. Setialah.
Bapak Ibu yang terkasih, untuk doa sapa kita pada malam hari ini, kita akan berdoa untuk dunia dan bangsa dan negara Indonesia. Yang kita tahu pada saat ini masih mengalami pandemi COVID-19. Kita awali doa sapa kita dengan doa pribadi, kemudian saya akan menyambung dengan mendoakan untuk dunia dan bangsa negara Indonesia. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, inilah doa-doa pribadi kami. Biarlah kiranya Engkau mendengar seruan dan pergumulan kami, Tuhan, yang menjadi permasalahan maupun beban hidup kami masing-masing. Biar Engkau didik kami, hati kami masing-masing, Tuhan. Dan saat ini, Tuhan, kami ingin bersatu hati membawa syafaat kami. Kami ingin berdoa, Tuhan, untuk dunia ini, Bapak. Sebagian kami, Tuhan, mengalami pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Biarlah kiranya Engkau hadir untuk bangsa-bangsa, Tuhan, di dunia ini yang tengah berjuang untuk kembali bangkit melawan pandemi COVID-19 ini. Kami tahu dan kami merasakan sangat berat. Ekonomi yang semakin melemah dan banyak permasalahan yang terjadi. Biarlah kiranya Engkau boleh memberkati bangsa-bangsa di dunia ini, Bapak, agar semuanya boleh bangkit dan melewati pandemi COVID-19 ini, Bapak. Kami semakin mendekat kepada Engkau. Bangsa-bangsa kembali memandang-Mu, Tuhan, bahwa hanya Engkau-lah sumber pertolongan yang mampu memulihkan kondisi bangsa-bangsa dunia ini. Terima kasih, Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami, negara kami, Indonesia ini, Tuhan, yang juga tidak luput dari pandemi COVID-19. Biarlah kiranya Engkau juga boleh memberkati kami semuanya, Tuhan. Engkau memberkati keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh saudara-saudaranya dikarenakan terpapar virus COVID-19 ini. Engkau berikan kekuatan pada mereka. Dan juga yang masih dirawat, kiranya juga boleh memberkati. Engkau memberikan kekuatan padanya, kepada mereka, untuk saudara-saudara kami yang masih dirawat karena COVID-19 ini juga, Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberikan kesembuhan pada mereka. Terlebih lagi, Tuhan, kami berdoa untuk tenaga medis yang menangani seluruh pasien COVID-19
Engkau boleh lindungi, Engkau boleh memberikan kekuatan pada mereka Tuhan. Engkau memberikan kesabaran pada mereka. Karena kami tahu Tuhan, sungguh berat apa yang mereka kerjakan. Karena kami tahu Tuhan, apa yang dihadapi mereka. Oleh karena itu, Engkau kiranya memberkati mereka, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan selalu kepada para medis, para tenaga medis yang bekerja untuk seluruh pasien COVID-19 ini. Kiranya Kau boleh memberkati juga masyarakat Indonesia ini Tuhan, agar kami boleh senantiasa mampu bekerja sama satu dengan yang lain dan melewati COVID-19 ini Tuhan, pandemi ini Tuhan. Kami boleh semakin peduli dengan saudara-saudara kami. Kami saling peduli dengan sesama kami. Kami semakin mengerti kami tidak bisa hidup sendiri. Kami memiliki sesama kami yang harus kami perhatikan. Biarlah kasih-Mu Kau nyatakan melewati kami semuanya Tuhan. Kau nyatakan kasih-Mu untuk bangsa kami. Kau memberkati pemerintah negara kami ini Tuhan. Dari bawah Presiden hingga yang paling bawah, agar apa yang diputuskan itu adalah hal yang terbaik untuk bangsa ini. Keputusan-keputusan yang sudah diputuskan, biarlah masyarakat bangsa ini Tuhan boleh dapat juga menjalankan dengan baik, boleh memiliki kesadaran untuk menjalankan, untuk bekerja sama dengan pemerintah, sehingga kami semuanya boleh dapat melewati masa pandemi COVID-19 ini dengan baik. Dan bangsa ini boleh dapat kembali pulih seperti sedia kala. Kami tahu Tuhan, tantangan ini begitu berat. Kami tahu karena pandemi ini Bapak, banyak sekali hal yang terjadi, permasalahan yang terjadi. Kiranya Engkau beri turut campur tangan kepada kami semuanya, kepada saudara-saudara kami yang juga terdampak COVID-19. Karena kami percaya Engkau maha segalanya Tuhan. Engkau akan menopang kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan bangsa kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita sandarkan langkah hidup kita kepada Sang Pemilik hidup kita, agar kita tetap kuat dan teguh dalam menghadapi badai kehidupan dunia yang menakutkan.
kasih, kita tutup doa sepekan yang pertama ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati kami di dalam kami melakukan ibadah doa sepekan ini, Bapa. Biarlah kiranya kuasa-Mu memberkati kami, Tuhan, dalam kehidupan kami, menuntun langkah kami, Tuhan, sehingga kami tahu setiap langkah yang kami lewati itu karena Engkau menuntun kami. Biarlah kasih setia dari Tuhan, penyertaan dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.